Oh ya. Terus aku udah paling mata tadi. Ega pun pamli puasa jadi buka puasa tadi. Kan? Antes rekam sana. Punya mata tadi. Ya, selamat malam, shalom. Halo. Sebelum kita memulai ibadah ketom pada malam hari ini, mari ketom sama-sama angkat lagu dari nomor 95, Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Kita masuk pada lagu yang kedua, nomor 107, Kasih dari Yesus. Kasih dari Yesus memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih damai di hidupku. Membuat mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Dua dulu, dua. Masih lagu pujian? Ya, satu lagi. Oh, satu lagi. Satu lagu lagi dari nomor 101. Kini saatnya. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah
bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Ya, sebelum kita memulai ibadah katong malam hari ini, mari katong satu dalam berdoa, doa mulai. Ya Tuhan, sekarang kami berkumpul lagi di malam hari ini Tuhan bersama-sama untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya ibadah yang kami lakukan di malam hari ini Tuhan bisa berjalan dengan baik Tuhan, dengan lancar Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita punya satu lagu dari nomor 196, Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Lanjut lagu berikut nomor 110, kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, mari kita sama-sama melakukan satu lagu lagi dari nomor 199, Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Ya, mari kita satu dalam doa. Bapa dan Nama Kristus yang baik, malam hari ini kami akan membacakan sedikit dari berita firman-Mu Tuhan. Berkatilah setiap bibir yang mengatakan atau merenungkan firman ini, biarlah menjadi pedoman bagi kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Dalam nama Tuhan kami berdoa, haleluya, haleluya, amin. Amin.
Shalom. Shalom semua. Shalom. Shalom Kakak Nona yang baru masuk. Shalom semua. Di perkenalannya nanti pada habis firman, pada saat nanti baru dikasih kenal. Oke. Kita Oke. lanjutkan pembacaan kita terdapat dalam 1 Petrus 4. 1 Petrus 4 ayatnya yang ke 17 sampai ayatnya ke 19. 1 Petrus 4 ayat 17 sampai dengan ayat 19. Karena 3 ayat nanti kakak yang baca saja dengan perikop yang bisa dibilang menderita sebagai Kristen. Ayat yang 17, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kita kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya kepada Injil? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, Injil Allah tuh? Oh, Injil Allah. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apa yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Ayatnya 19, karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Amin untuk firman Tuhan. Jadi buat renungannya Dari mana di ayat 17 dan ayat 18 ini 1 Petrus 4 ayat 17 sampai 19. Oke. Jadi di ayat 17 dan ayat 18 ini menjelaskan bahwa di hari-hari ini sudah selama beberapa bulan, hampir setahun kita mengalami menderita dalam secara global, bahwa kita melihat penyakit corona ini yang menghadang semua, segala aktivitas, segala kesehatan tubuh dan lain-lain. Nah, termasuk juga perekonomian yang ada dari Katong, terus juga dengan global dan negara punya perekonomian semuanya. Nah, karena satu masalah yang bisa membuat semua itu terbengkalai atau terpecah belah. Jadi satu masalah saja yang bisa membuat semua kita nih bisa terpecah belah. Nah, jadi di ayat 17 ini ada 2 pertanyaan yang dijelaskan pada kita, bahwa kalau kita sebagai orang benar, sebagai orang benar dalam arti kita anak-anak Tuhan, apakah sudah siap kita menghadapi penghakiman itu? Nah, jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahan mereka yang tidak percaya kepada Injil Allah? Nah, jadi apakah kita yang sudah percaya ini sudah siap belum? Dan apakah kita yang tidak percaya itu atau mereka yang tidak percaya itu, mereka siap tidak gitu. Nah, di ayat 18 juga dia berkata bahwa dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Nah, jadi di ayat 17 ayat 18 ini menjelaskan bahwa tidak semuanya atau tidak dijelaskan yang benar orang yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah atau Injil yang sebenarnya itu bukan saja semua orang benar. Nah, jadi kita harus berpikir secara luas. Bukan saja kita orang Kristen yang harus masuk ke dalam kerajaan surga. Kita hanya orang-orang yang benar, kita orang-orang Kristen yang benar. Oh, tidak. Tuhan berkata Tuhan datang melihat semuanya. Tuhan turun melihat semuanya. Tuhan menghakimi semua. Bukan hanya orang Kristen, bukan hanya orang-orang benar atau orang-orang yang setiap hari dengar firman Tuhan melakukannya. Nah, bukan saja itu. Tapi Tuhan datang untuk orang Islam. Tuhan datang untuk semuanya. Tapi di mata Tuhan kita semua sama. Jadi tidak boleh memandang Kristen ini lebih, Kristen ini harus yang ini. Tidak. Tapi bagaimana diri kita secara pribadi, sudah benar belum di hadapan Tuhan? Sudah siap belum menghadapi demikian ini?
Semua apa yang kita alami dari awal corona, apakah kita siap dengan keadaan yang ada? Apakah kita siap menghadapi semua yang akan diderita oleh diri kita dan untuk keluarga kita? Nah, kemudian di ayat 19-nya ini menjelaskan atau menyimpulkan bahwa yang harus kita lakukan sebagai orang benar, yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan yang di matanya, yaitu karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, jadi kita harus menderita. Nah, jadi kalau kita siap, kalau kita menjadi anak-anak Allah, walaupun kita diinjak, walaupun kita difitnah, kita dihina dan dicaci maki, kita harus siap. Karena itu kehendak Allah. Kemudian haruslah menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya. Nah, kalau sudah siap merelakan dirinya juga. Wah, ada Pak Pendeta dari Amerika. Shalom, selamat datang, Pak Pen. Yanto sedang mau bergabung itu yang Bapak sudah kirim. Oke. Jadi, jikalau kita sudah siap menderita karena kehendak Allah, kita harus berkorban juga. Kita harus siap berkorban dengan diri kita. Kalau kita difitnah, dicaci maki, ditindas, dan diinjak-injak, harus siap. Karena yang kita tahu kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kalau tadi kakak di gereja, kakak mendengar satu orang yang sangat memberkati kita di gereja, dia menceritakan bahwa dirinya rela dipecat dari dinas kesehatan. Dia punya suatu perusahaan yang besar, dia sebagai pemimpin, dia rela untuk dipecat. Karena salah satu pengaruh di kesehatan itu adalah harus divaksin. Tapi dia bilang, Ibu saya tidak mau vaksin. Saya siap ke puskesmas, saya siap ke rumah sakit yang lain-lain, tapi saya tidak mau divaksin. Karena dia bilang, saya punya darah Kristus yang hebat itu lebih hebat dari seorang vaksin atau sebuah vaksin itu. Saya rela dipecat. Nah, dia bilang kepada kita semua, Ibu Bapak, saya tidak mau mencampuri, tapi saya mau mengajak. Nah, dia bilang, kalau kita percaya darah Kristus yang lebih hebat daripada semua vaksin, semua obat-obatan yang ada, buat apa kita vaksin? Lebih baik kita ditinggalkan oleh pekerjaan untuk demi nama Tuhan Yesus. Nah, dibilangnya di situ. Tapi kalau kita secara berpikir secara logika, apakah kita rela? Apakah sampai saat ini masih kita bisa bilang kita rela untuk meninggalkan pekerjaan yang kita sudah persiapkan dari beberapa tahunnya atau berapa lama-lamanya gitu? Apakah kita rela untuk nama Tuhan Yesus saja? Nah, disitulah. Makanya banyak perbincangan yang terjadi. Tapi dia bilang, Bapak itu bilang bahwa saya tidak menghimbaukan secara provokator, tapi saya cuma menghimbaukan secara baik karena saya percaya darah Kristus yang lebih hebat itulah yang menyelamatkan saya, yang menyembuhkan saya, yang menjauhkan saya dari corona dan lain-lain. Saya tidak mau vaksin. Sekalipun saya siap dipecat dari perusahaan saya siap dipecat dari BPK atau apa gitu. Nah, Bapak itu yang bilang. Nah, jadi seorang Bapak itu yang ayat sambungnya dengan ayat 19 ini bahwa dia sudah rela menderita walaupun dia tahu bahwa itu pasti dia akan dipecat, dia pasti akan meninggalkan pekerjaannya yang sudah lama dia siapkan, dia sudah lama dia pertahankan untuk keluarganya, semua itu karena dia menjelaskan bahwa dana yang cukup besar yang diberikan oleh pemerintah untuk dinas kesehatan 10%-nya untuk dia sendiri. Wah, jadi dananya 60% dari 60 juta, 6 juta untuk dia, untuk vaksin saja. Nah, dia jelaskan semuanya gitu. Tapi dia percaya bahwa darah Kristus yang lebih besar dari semua vaksin itu. Nah, jadi karena dia sudah rela menderita karena Allah, dia juga menyerahkan jiwanya kepada Tuhan dan selalu berbuat baik. Walaupun dalam keadaan terpuruk, walaupun dalam keadaan yang menderita pun, dia harus bisa berbuat baik. Itu saya mungkin kakak bisa menjelaskan di ayat 3 ayat ini bahwa apakah kita orang benar sudah siap menderita? Kalau kita sudah siap menderita,
kembali lagi, jika pada saat penghakiman, apakah Halo, kita Bapak Pendeta. orang-orang yang halo, Bapak Pen, apakah apakah yang akan terjadi dengan orang-orang fasik dan orang-orang yang tidak berdosa itu? Nah, jadi kembalilah kepada kita pribadi masing-masing, apakah kita mau merelakan diri kita untuk kehendak Allah dan terus berbuat baik, walaupun kita tahu diri kita akan mengalami hal yang merelakan atau merugikan diri kita sendiri. Itu saya mungkin Kakak bisa jelaskan renungan di malam hari ini. Ada yang mau tambahkan mungkin dari Bapak dari luar negeri? Shalom, Pak Pendeta. Tes audio. Tes. Masuk. Masuk. Mantap. Mantap. Masuk. Coba kasih jempol dulu. Ayat firman Tuhannya. Oke. Itu tadi Joel ambil dari mana? 1 Petrus 4 ayat 17 sampai 19. 1 Petrus 4 ayat 17 sampai 19. Satu Petrus 4 ayat 14. 17 sampai 19. 17, 19. Oh, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, begitu ya? Iya. Yap. Dan pada rumah Allah sendiri, ini bagus banget. Ini ayat keren banget. Oke. Kita akan bahas. Ya. Perhatikan kalimat per kalimat atau frase kata per kata. Coba perhatikan itu. Di ayat 17 dikatakan, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Perhatikan kata ini, rumah Allah yang pertama-tama dihakimi. Ya, kalau kita beberapa translator, artinya beberapa penulis dan serta beberapa komentari menjelaskan bahwa rumah Allah yang dimaksud di sini adalah gereja atau orang percaya. Ya, oke. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah sesudahnya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Itu bagus tuh ya. Jadi ingat ya, dari ayat ini kita temukan ada dua kelompok orang. Yang pertama di gereja dan yang kedua yang tidak percaya. Oke, artinya orang percaya dan orang yang tidak percaya. Kita pilah dulu ya, kita pisahkan. Ayat 18 dikatakan, dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Ya toh? Oke. Nah, Joy, thank you banget buat ayat ini. Kamu seperti membuka pemikiran baru buat kita pagi ini. Pagi waktu Amerika dan malam waktu Ambon, Indonesia ya. Oke. Nah, selalu ingat bahwa mujizat pertama itu terjadi di rumah. Pertanyaannya, kenapa nggak terjadi di gereja? Kenapa tidak terjadi di sinagog, rumah orang ibadah, rumah orang Yahudi beribadah? Nah, kita harus tahu bersama bahwa gereja, gedung itu tempat di mana orang-orang percaya berkumpul dan menyuarakan hati syukur kepada Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu ke gereja, tujuan kita ke gereja adalah memberi. Ingat baik, kalau saya menekankan kata memberi, tidak serta-merta itu berupa uang. Jangan salah ditafsir. Nah, karena memberi itu tidak harus dengan berupa materi, kan begitu, uang, harta, atau apa ya.
Walaupun memang pelayanan membutuhkan hal-hal itu. Tapi esensi dari seorang Kristen, seorang percaya yang datang ke gereja bukan untuk mengambil, tapi untuk memberi. Nah, selalu ingat bahwa kita semua lahir dengan potensi dan tujuan Tuhan. Tentunya setiap kita memiliki kadar spiritual yang berbeda-beda, bukan? Nah, karena kita memiliki kadar spiritual yang berbeda-beda itulah, di gereja kita harus saling melengkapi dan memenuhi kebutuhan kita. Dengar, kebutuhan tidak selamanya berupa materi, oke? Nah, tapi ada hal-hal yang sifatnya iman. Nah, jadi ketika seseorang bertumbuh sehat di dalam keluarga, itu sebabnya dalam Yohanes pasal 2, Yesus membuat air menjadi anggur. Itu sebenarnya memberikan gambaran spiritual bagi kita bahwa kehidupan mujizat, kehidupan kemuliaan, kehidupan berkat itu dimulai dari rumah, bukan dari tempat lain. Nah, ketika kita memiliki keluarga yang menghidupi mujizat, menghidupi kemuliaan, ketika kita ada dengan orang lain, kita yang harus memberi. Bisa dipahami? Maksudnya, ketika keluarga saudara hidup sejahtera, damai, sukacita, bahagia, itu harus ditularkan kepada orang lain, bukan untuk kita sendiri. Nah, itu sebabnya gereja itu harus ada tujuannya supaya kita bisa aplikasikan kehidupan keseharian kita dalam rumah dibawa ke gereja gitu loh. Jadi gini, kalau Anda beribadah, Anda harus persiapan, bukan? Mandi bersih, dandan mungkin bagi ibu-ibu, bagi bapak-bapak mungkin pakai kemeja bagus begitu kan. Nah, itu tanda Anda menghormati Tuhan kan? Ya. Salah satu cara untuk kita menghormati Tuhan adalah dengan berdandan rapi, bukan? Nah, Anda mendatangi presiden, diundang makan siang, malam, atau apa begitu, diundang presiden, saya jamin saudara pakai dasi dan jas. Saudara harus menunjukkan kerapian Anda, keindahan yang dipertontonkan, kan begitu. Nah, sama kehidupan bergereja kita di gedung atau bersama dengan ibadah orang lain itu, saudara harus mempertontonkan keindahan. Nah, keindahan yang saudara pertontonkan di gereja harus mewakili keindahan saudara di rumah, bisa dimengerti. Jadi gini, kehidupan rumahmu harus dibawa keluar, gitulah. Makanya 1 Korintus mengatakan bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pertama-tama anak kita melihat pola sikap hidup itu dari keluarga. Tidak ada tuh tiba-tiba anakmu lahir lalu lihat tiba-tiba lihat presiden. No, dia lihat pertama tuh papa dan mamanya, kan begitu. Gitu. Nah, artinya anak-anak kita belajar apa yang papa dan mama hidupi di rumah. Kalau papa perokok, ya jelas anak perokok. Mau diajar bentuk apapun, anak tidak akan berubah. Karena papa menunjukkan teladan seperti itu. Kalau papa minum alkohol, jangan larang anakmu tidak mabuk. Karena Anda sendiri pun menunjukkan sikap yang sama. Jadi sebenarnya ketika kita mencoba melarang anak-anak kita untuk tidak melakukan kejahatan, sebenarnya kita sedang menghakimi diri kita sendiri. Kita sedang menyerang diri kita sendiri. Nah, tadi Joy cerita tentang, kalau nggak salah yang saya tangkap soal vaksin. Nah, saya tidak mau masuk ke ranah itu. Karena vaksin itu sampai hari ini menjadi polemik. Dan saya mengerti banget bahwa ada isu-isu hal ini sudah masuk kepada ranah politik. Jadi ada plus minusnya, antara duit bermain di situ juga. Nah, makanya ini area-area yang perlu kita hati-hati di situ. Karena tidak semua informasi yang datang itu membenarkan perilaku mereka dan membenarkan pola pikir kita. Karena hati-hatilah dengan semua bacaan kita, hati-hatilah dengan semua yang kita baca, hati-hatilah dengan semua yang kita dengar. Karena segala bentuk informasi dengan berkembangnya teknologi sosial media, semua berita yang datang kepada kita tuh seperti bola liar yang tidak terkendali. Nah,
Itu sebabnya kalau Bapak Ibu mau pelajari dan baca berita yang jelas, baca berita yang seimbang. Nah, untuk dunia sekarang menemukan berita-berita yang seimbang itu sudah tidak mudah, gitu loh. Nah, apalagi kalau forward dari WA grup, itu paling berbahaya itu. Nah, beberapa orang kalau kirim berita-berita kepada saya selalu tanya, kamu bisa kasih saya sumbernya nggak? Kalau kamu nggak bisa kasih saya sumber dari mana berita ini datang, berarti kamu salah satu penyebar penipu, kamu selalu penyebar kebohongan. Gitu. Kasih saya sumber dari mana, website mana, siapa yang ngomong. Itu penting. Nah, dia bilang, oh saya forward dari teman. Ya sudah. Gitu. Jangan masuk dalam pusaran itu, jangan masuk dalam lingkaran itu. Kecuali kita forward lagu-lagu rohani, ya itu membangun kita punya spiritual. Tapi kalau berita-berita seperti vaksin, apa semua, jangan buru-buru kita percaya. Ya, nah vaksin itu orang Kristen terima tidak berdosa. Orang Kristen terima tidak berdosa. Nah, pahami betul bahwa bola liar telah muncul belakangan ini bahwa vaksin itu disusupi angka 66, antikris ada di dalam, chip dan sebagainya, Nah, jangan buru-buru percaya. Nah, selalu ingat bahwa di dalam melihat sesuatu ke depan itu ada 3 hal yang saudara harus perhatikan. Yang pertama, nubuatan. Dan yang kedua, ramalan. Dan yang ketiga adalah prediksi. Nah, nubuatan itu selalu benar kalau dari Tuhan ya. Nubuatan. Artinya kita bisa bernubuat sesuatu yang belum terjadi, bisa terjadi. Tapi ramalan itu kan berdasarkan pengetahuan. Ramalan cuaca. Ramalan ini kan bisa lihat dari mana? Dari gejala-gejala langit, ya tuh. Seperti gini, kalau orang di kampung kan paling cepat sekali tuh ya. Wah, ini angin kencang begini, ikan bubara ada di daerah ini banyak. Kurang lebih begitu. Bapak-bapak pasti lebih tahu lah ya. Nah, itu ramalan. Artinya pengetahuan dia menunjukkan bahwa ini bakalan ada ikan bubara banyak gitu loh. Kalau saudara, makanya Yesus berkata kalau kamu lihat langit hitam, mendung apa semua, itu tandanya hujan. Toh Yesus kan ngomong begitu tuh kan. Nah, kamu lihat arah angin bla 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 bergerak, kamu bilang musim ini. Ya, orang Amun paling pintar lihat yang begituan. Nah, lalu kemudian ada yang ketiga itu prediksi. Prediksi itu berdasarkan apa? Berdasarkan situasi dan kondisi yang berlangsung sekarang nih. Dan kita bisa prediksi. Contoh, kalau anak saudara dibiarkan terus menggunakan pisau, ya toh, menggunakan pisau sementara dia belum dewasa dalam mengendalikan emosi dia ketika dia menggunakan pisau, kita sudah bisa prediksi, ini anak pasti terluka. Bisa dimengerti, karena dia belum dewasa. Gitu loh. Nah, dan karena kita udah bisa prediksi sekarang gitu. Nah, itu berhati-hati gitu loh. Jadi untuk sepintas yang tadi saya dengar tentang Joy itu vaksin lalu saya bersedia untuk dipecat, ya itu kebodohan buat saya. Itu siapa yang bersaksi begitu buat saya itu tuh agak sedikit repot itu gitu. Nah bayangkan saja kalau itu vaksin disusupi oleh chip atau angka 66 dan bla 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 dan sebagainya. Bisa nggak kita berpikir bahwa Presiden Amerika, Presiden Indonesia, presiden-presiden di dunia, Benjamin Netanyahu, mereka semua divaksin. Gitu loh. Artinya ini orang-orang pertama dari masing-masing negara menunjukkan bahwa mereka loyal dan mereka aman untuk divaksin. Jadi kalau orang Kristen dibilang, ada beberapa orang yang tanya, apakah Pak Fendi, apakah kita vaksin? Vaksin. Coba sih bayangin, ya. Vaksin cuma suntik 1 kali. Efek sampingnya tetap ada, kayak pusing. Hari Selasa Kan masing-masing orang terima vaksin kan beda-beda toh. Hari Selasa Ya, vaksin. Sama halnya gini, kalau Pak Leo minum bir 3 galon, belum mabuk-mabuk. Saya 1 galon saja saya sudah mabuk. Contoh gitu kan. Nah, lalu kita nih mau jadi kalau ketika vaksin masuk, nah coba saudara bisa bayangin dengan logika berpikir saja gini. Kalau vaksin dikasih dan semua tenaga kesehatan Indonesia tuh mati, itu kan isu yang berkembang. Lu vaksin nanti lu mati. Lu, kamu bisa bayangin nggak? Kalau itu semua tenaga kesehatan di Indonesia semua pada mati,
Lalu ketong yang sakit jantung, sakit ginjal, ini ketong juga ikut mati. Ngerti? Ini orang-orang, jadi gini, ini sudah permain level tinggi. Jadi makanya hamba-hamba Tuhan, yang saya bingung ya, saya minta maaf ya. Yang saya justru bingung, maaf teman-teman pendeta, kebanyakan juga terlibat di dalam model-model begini. Saya tidak tahu mereka dapat data dari mana. Ya mungkin mereka lebih pintar dari saya, gitu loh. Tapi sejujurnya semua teman-teman pendeta Amerika di sini, mereka nggak bicara soal vaksin. Mereka justru berbicara tentang bagaimana mempersiapkan orang-orang percaya untuk menghadapi tantangan zaman. Untuk hidup benar, takut Tuhan, cinta kebenaran. Tapi mereka nggak pernah bicara tentang vaksin disusupi antikris. Lalu kemudian ini ada unsur di balik semua ekonomi dunia bla 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 akan dikendalikan, kemudian diramalkan, diprediksi oleh siapa tuh namanya Bill Gates dan sebagainya. Kalau Bill Gates mau bikin hancur dunia, kenapa dia harus sumbang sekian miliaran dolar rupiah untuk menolong orang-orang miskin? Saya bingung. Gitu loh, ngerti nggak saudara? Saudara bunuh orang, tapi kemudian saudara membalut orang lain. Itu bagaimana gitu loh. Nah, jadi kita harus berhati-hati dengan situasi dan kondisi yang berkembang belakangan ini. Nah, dan kemudian tidak semua kesaksian hidup itu memberi warna penting bagi kehidupan kita yang mendengar. Gitu loh. Nah, saudara masih ingat nggak yaitu yang anggota DPR siapa nama Rika kayak itu kan? Itu gara-gara dia ngomong begitu, makanya ada pro dan kontra di sisi lain kan begitu. Nah, sementara dia sendiri dokter kalau tidak salah ya. Nah, coba saudara bisa bayangin. Kemudian belakang ini baru dia diserang habis-habisan kan. Nah, beta cuma menyayangkan bahwa kita ini terlalu buru-buru menghakimi, menjustifikasi sesuatu begitu kan, menghakimi sesuatu yang jelas-jelas tuh belum ada bukti kebenaran yang sah gitu. Saya punya teman pendeta semua sini sudah vaksin. Saya aja yang belum. Kalau saya ditawarkan ya saya tetap vaksin untuk komunitas tentunya, bukan cuma untuk saya gitu. Nah, jadi semua teman-teman pendeta rock mayoritas semua pada sudah vaksin gitu. Nah, kalau kita di Amerika ini kita bakalan divaksin juga. Cuman itu harus didaftar. Nah, bukan karena pendeta Fendi tidak terima vaksin. No, saya terima vaksin. Nah, justru vaksin itu bagus buat kita punya kekebalan tubuh dan sebagainya. Nah, kalau vaksin, coba saudara bisa bayangin coba ya. Loh kenapa kita jadi bicara vaksin lah ya? Nah, coba saudara bisa bayangin ya. Apa tuh vaksin ini? Saudara suntik sekali. Oke, taruhlah 2 kali. Sakitnya sekali 2 kali. Terus maaf kata mungkin saudara rasa pusing, ada pingsan sedikit mungkin. Saudara sadar nggak? Setiap hari Anda merokok, setiap hari Anda minum mabok, setiap hari Anda berjudi, setiap hari Anda mulut kotor, lalu kemudian setiap hari Anda makan gorengan, minum Coca-Cola, hirup knalpot mobil. Pertanyaan saya, Anda makan gorengan-gorengan yang digoreng dengan minyak-minyak yang sudah berkali-kali digoreng, itu bahaya sekali. Itu pemicu kanker. Saudara makan bahan-bahan yang dibakar, ikan bakar yang hangus-hangus, daging-daging bakar yang hangus-hangus, itu tuh Anda memberi makan sel kanker di dalam saudara. Sadarkah, Seng? Sadar tidak bahwa vaksin sekali. Lalu orang mungkin bertanya, loh, kan sekali saja Pak, tapi efek sampingnya. Loh, saya mau tanya. Anda makan tiap hari itu gorengan-gorengan itu, Anda nggak bilang itu Anda makan racun tiap hari, tapi Anda nggak bilang Anda sehat saja. Padahal Anda sedang memupuk sakit penyakit di dalam, kan begitu. Begitu dia punya waktunya untuk ledakan, pum, tiba-tiba Anda diperiksa kena kanker. Nah, karena kita memberi makan. Jadi gini, nggak usah kita urus-urus itu vaksin. Vaksin itu kalau sampai di Indonesia tetap kita disuntik juga gitu loh. Itu untuk kebaikan kita gitu. Oh, Pak Pendeta dibayar lah sama mereka lah. Bukan dibayar. Saya ngomong apa adanya. Itu memang harus. Jadi gini,
Tuhan tuh kasih kecerdasan buat manusia untuk menyelamatkan manusia. Ada kecerdasan yang digunakan untuk menghabisi manusia, tapi ada kecerdasan yang digunakan untuk menyelamatkan manusia. Nah, vaksin ini dibuat untuk menyelamatkan manusia. Karena kematian sudah hampir 2 juta lebih di seluruh dunia. Itu nggak gampang itu. Bukan cuma 2 juta, lebih kali ya. Gitu. 100 berapa juta orang sudah kena COVID. Nah, COVID itu sekarang bukan hal yang berbahaya sekarang. Nah, COVID itu cukup Anda karantina 2 minggu, makan sayur-sayur dan buah jeruk vitamin C tinggi, ya sudah selesai. Gitu loh. Kenapa kita ditakut-takuti? Karena media ini, makanya saya bilang, apa yang kamu dengar menentukan arah hidupmu, apa yang kamu terima itu menentukan pikiran dan cara kita bertindak. Roma 10 ayat 17 bilang, iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Nah, bayangin aja, iman kita nih makin kuat kalau kita terima firman. Tapi kalau kita terima informasi-informasi negatif terus, matilah kita. Mati. Nggak usah jauh-jauh. Coba kalau ada orang sekitar Anda di situ, kuda putih di situ, atau di Tua sana. Ada Tete Momo jalan-jalan jam-jam 7, dijamin harga mati. Seluruh kuda putih tidak keluar belanja jam 7. Kan begitu. Nah, apa yang kamu dengar mempengaruhi kamu. Gitu. Nah, makanya saya bilang, hati-hatilah dalam mendengar. Entah itu kesaksian, entah itu apa saja, terserah. Saya berbicara buat teman-teman angkatan saya, 28, untuk sekolah teologi. Saya bilang buat mereka, jangan terlibat dengan pendeta-pendeta yang mencoba untuk mengarahkan pola pikir kita terhadap vaksin itu ada chipnya, vaksin itu ada angka 66, antikris dan sebagainya. Ya ilah, mari definisi antikris dulu Bapak Ibu. 1 Yohanes mengatakan antikris itu dia ada di tengah-tengah kita, dia bukan ada di chip, dia bukan ada di vaksin, sayangku. Orang yang tidak mengakui anak Allah bangkit dan hidup kembali, dia adalah antikris. Ya itu sudah. Kita mencoba untuk mendramatisir dengan menggunakan alat. Aduh, itu. Nah, lalu angka 66 itu belum bakalan terjadi. Memang dunia akan digiring untuk satu pemerintahan, tapi itu masih jauh. Itu mungkin akan digiring masuk ke sana, tapi itu masih jauh. Jangan pernah terlibat dengan hamba-hamba Tuhan yang ngomong-ngomong seperti begitu. Hati-hatilah kita. Karena kita semua tidak sempurna. Dan kalaupun penjelasan saya ini tidak lengkap dan tidak sempurna atau salah, ya diperbaiki dan dimohon maafkan, begitu kan, kurang lebih begitu. Nah, tapi satu hal yang saya tahu adalah 1 Yohanes itu menjelaskan sekali. Nah, saya baca buat saudara ya. Nah, 1 Yohanes 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikris akan datang. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Oke? Mereka akan datang. Nah, pertanyaannya nih, kapan mereka datang? Nah, 1 Yohanes 2 ayat 22, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikris, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Jadi gini, orang yang menyangkal Allah Bapa dan Allah Anak Yesus Kristus, ya antikris. Jangan buru-buru bilang fakta, nggak usah. Kita terlalu jauh untuk yang satu itu. Nah, sebenarnya kalau kita mau bilang bahwa apakah data-data kita sudah masuk ke dalam dunia global, ya sudah. Ketika Bapak Ibu menggunakan itu nih, ini barcode. Bapak Ibu lihat ini kartu-kartu ini, Barcode ya, barcode. itu sudah ada chip di dalam tuh, itu sudah ada itu. Nah, jadi
itu lalu kemudian ada barcode itu untuk mempermudah perdagangan, untuk scan harga dan sebagainya itu data-data semua sudah masuk ya. Nah, kamu pegang ATM apa saja itu orang sudah bisa lacak. Sekarang saya juga bisa lacak Bapak Ibu sekarang posisi di mana. Ketika Bapak Ibu coba kasih masuk email ke saya, lalu saya bisa searching, oh handphone kamu posisi ada di mana. Karena pakai itu apa global positioning apa begitu kan, itu masih bisa. Salah satu jemaat kita tuh kehilangan iPad. Nah, waktu dia anaknya ke gereja, dia pulang ke rumah dan dia, kayaknya iPad anak saya mana? Dia carinya pakai apa? GPS. Dia masukin barcode kode email segala TTB-nya begitu kan? Saya juga kurang tahu mengerti pasti. Lalu dilacak pas di gereja kita. Dapatnya di mana? Di ruang sekolah minggu. Nah, maksud saya adalah semua masih bisa dilacak. Nah, makanya sekarang saya mau bilang ini jari kita nih berbahaya loh. Jari kita ini. Tergantung kita menggunakannya untuk yang baik atau yang benar. Nah, lalu dibilang ini. 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul. Nah, ini perhatikan kata ini. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikris. Jadi orang yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia itu antikris. Ya. Lalu 1 Yohanes 4 ayat 3 dibilang, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Nah, jadi semua orang yang tidak percaya Yesus adalah anak Allah dan tidak mempercayai Allah Bapa dan Allah Putra, bahkan yang tidak mempercayai bahwa Yesus datang sebagai manusia, antikris. Gitu loh. Nah, jadi ya sudahlah. Kalau disuruh vaksin saja. Gitu, nggak usah, nggak. Jadi, nah ini kan di sini di Amerika ini kan yang gelombang pertama tuh atau orang-orang yang di front line kesehatan, kemudian ada militer dan sebagainya gitu. Dan mereka bakalan divaksin. Nah, coba kita kembali ke 1 Petrus ini dulu. Tadi Bapak Pendeta Joyce sudah ngomong, toh? Nah, dibilang gini. 1 Petrus berapa tadi tuh, Nyo? 4 ya? 4 ayat 17. Menderita dengan sabar ya. Menderita sebagai Kristus. Benar ya? Sebab lebih baik menderita karena Menderita sebagai Kristus. 1 Petrus kah 2 Petrus ya? 1 Petrus 4. 1 Petrus 4. Oke. Oh iya, betul. Karena sekarang telah tiba bla 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 pada rumah Allah sendiri, yaitu harus pertama-tama dihakimi. Nah, sebagai gereja kita harus berdiri benar. Dengar, saya kalau berbicara gereja, garis bawahi, saya tidak berbicara tentang yang namanya organisasi, tapi saya berbicara tentang organisme. Artinya saya berbicara tentang pribadi. Nah, betul gereja itu organisasi yang disusun dan punya struktur dan sebagainya. Tapi saya lebih menyoroti adalah manusia kita, pribadi per pribadi. Kita gereja yang hidup. Nah, Alkitab berkata 1 Korintus kita ini adalah bait Allah. Kita adalah tempat di mana Tuhan berdiam. Nah, di sini dikatakan pertama-tama dihakimi. Jadi sebelum orang lain dihakimi, kita sebagai orang benar tuh dihakimi dulu. Apakah kita nih benar-benar sudah hidup sesuai dengan agenda Tuhan atau tidak? Makanya saya senang sekali, sedapat-dapatnya kalau saya bisa join dengan kalian, saya join. Karena sedapat-dapatnya apa yang bisa saya sebarkan kebenaran, saya sebarkan sebanyak-banyaknya. Makanya kalau Bapak Ibu punya waktu, saudara bisa kunjungi YouTube saya, YouTube channel tentang Fendi Talks, Fendi berbicara. Saudara bisa lihat situ materi-materi sederhana saja yang saya komunikasikan. Nah, lalu kemudian
ada website saya, saudara bisa ikuti bagi Bapak Ibu yang suka apa renungan harian ke apa. Nah, itu ada situ semua ya. Bapak Ibu bisa lihat tuh setiap hari, setiap minggu kurang lebih saya bisa upload masuk ke dalam semua. Jadi saya sudah mulai merambah ke sosial media sebanyak-banyaknya. Karena Anda bisa bayangin coba kalau kita sebagai hamba Tuhan tidak merambah, artinya tidak mengambil posisi kita untuk menyebarkan kebenaran sebanyak-banyaknya. Nanti dunia yang ambil gitu loh. Akhirnya kita kalah dari sisi informasi dan sisi penjangkauan. Kita kalah. Ini saudara lihat aja. Begitu buka televisi yang ada apa? Bencana. Begitu buka TV pembunuhan. Begitu buka TV pemerkosaan. Nah, saudara harus tahu bahwa dunia itu paling suka berita-berita negatif model kayak begini. Itu laku, langsung headline news-nya tinggi gitu loh. Gitu. Nah, itu yang saya mau bilang. Kita mesti sebarkan kebenaran sebanyak-banyaknya. Nah, saudara masing-masing punya Facebook, saudara masing-masing punya Instagram. Saudara bisa ikuti follow saya di Instagram di Bung Fendi, saudara bisa ikut saya di Facebook Bung Fendi, saudara bisa ikut saya di WhatsApp juga, nanti minta nomor di Paleo, Instagram juga saya punya ada. Nah, semua sosial media saya berusaha untuk masuk dan menjawab. Bahkan kalau saudara lagi drive perjalanan jauh dengan mobil, saudara bisa dengar radio saya secara langsung. Nah, saudara semuanya di Fendi Podcast, Spotif, dan di Akor. Kalau Anda, Bapak Ibu semua, aplikasi itu di-download. Saudara bisa dengar saya gratis itu, tanpa bayar. Nah, bebas pulsa. Nah, jadi saudara bisa bayangin bahwa saya tidak mau mati tanpa saya bikin sesuatu kepada orang lain. Kalaupun one day saya akan tutup mata, paling tidak saya sudah sebarkan kebenaran sebanyak-banyaknya gitu loh. Antara hanya sekian orang yang mendengar atau tidak, itu urusan berikut. Urusan saya adalah menyebarkan kebenaran sebanyak-banyaknya. Alkitab bilang begini, aku menanam, Apolos menyiram. Siapa yang beri pertumbuhan? Tuhan. Jadi tugas saya adalah menjadi Apolos dan Paulus saja, menyebarkan sebanyak-banyaknya. Selebihnya nanti Tuhan yang kasih pertumbuhan. Gitu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan buat Bapak Ibu semua di tempat ini. Dan saya harus pamitan dari Bapak Ibu semua. Sebelumnya saya mau berdoa buat kalian semua dulu, keluarga besar Elwarin dan keluarga besar siapa lagi? Nah, Keluarga Elwarin. ya. Jadi Tanaya. Joy sudah sharing luar biasa tadi itu, jadi dan perhatikan di ayat 18 tadi itu. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi? Nah, orang Kristen yang hidup lahir baru saja, kalau hidup nggak benar, ditendang habis, diebalo, ditendang, keluar dari hadirat Allah. Nah, Adam dan Hawa diciptakan dalam kemuliaan, bikin salah, ditendang, keluar dari Taman Eden. Nah, Abraham, Ishak, Yakub, bahkan sampai Raja Daud, mereka bikin kesalahan, hukuman datang. Nah, kalau kita orang Kristen hidup tidak benar, bagaimana lagi coba? Ya, makanya saya bilang, saya senang ada bapak-bapak di sini. Mari kita jaga hidup kita baik-baik. Sudah punya istri, jangan lirik yang lain. Anda adalah masalah. Sudah punya suami, jangan lirik yang lain. Itu masalah. Nah, jadi hari ini adalah, kayak Joy, Hani, itu kalian yang belum menikah itu, jangan lirik sembarang-sembarang nona-nona sayangku. Pastikan itu benar. Gitu. Jangan sampai, ingat baik, kalau kita menikah itu, kita kan cari pasangan hidup tuh. Bukan mencari beban hidup. Jadi orang menikah itu mencari pasangan hidup, bukan beban hidup. Hidup sendiri aja sudah susah, apalagi tambah perempuan lain lagi, tuh anak tambah susah lagi. Anda bisa bayangin itu. Kalau makanya cari yang benar. Gitu loh. Jangan, Pak Leo, ini boleh, dia mata biru. Iya, ala kucing juga biru, no. Nah, maksud saya adalah, oke, kita lihat fisik, tapi yang paling penting adalah apa? Satu visi, takut Tuhan. Jangan kawin, tadinya untuk bahagia, bakal tiap hari. Kan kasihan Bapak Leo dan Mama Lani punya taling yang panas terus. Mengadu terus, ini anak mantu nih, pemalas. Iya, akhirnya ketemu jadi masalah tuh. Nah, udah itu sesinya lain lagi. Nanti tunggu Joy mau kawin dulu, baru ketemu konseling rame-rame dia, supaya dia hijau sekalian. Bikin dia hijau. Gitu. Nah,
Jadi begitu. Jadi saya cuma mau mengingatkan kita, mari kita menjadi gereja yang hidup, gereja yang menghadirkan kemuliaan Tuhan, bukan gereja yang menghakimi, tapi gereja yang menghadirkan kemuliaan Tuhan. Ya. Nah, ingat baik bahwa jangan kita terlalu ambil pusing kalau kita berlama-lama dengan cara apa? Terjerumus begitu dengan menceritakan kelemahan orang lain, menghujat kehidupan orang lain. Stop, bukan musimnya lagi. Stop sudah, gitu loh. Lalu mencoba untuk membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Aduh, stop juga. Bapak Ibu kan punya potensi tersendiri yang Tuhan taruh, toh? Nah, itu yang beta bisa sampaikan for Bapak Ibu semua keluarga Elwaring dimanapun posisi kalian, entah di Ambon di mana. Nah, hari ini saya berdoa buat saudara dan setelah itu saya pamit langsung dari Bapak Ibu semua supaya saya mungkin ada ini nanti mungkin karena yang hadir di sini ini keluarga besar ini Pak Fendi. Ini ketong sudah undang. Jadi keluarga Elwarin, Matasan, Sitanaya, Nanuleta, dan Wong Leli. Lawalata. Lawalata ada juga. Oh, Itu Aldo pun kakak tuh Pak. Aldo punya kakak yang perempuan ini Prilly, kakak Nona. oh oke. Lalu Ini Phil nih mana Phil? Oh jadi mereka banyak ya? Pial Oke. itu nah, saya kasih gambar deh. Ini Nanuleta, keluarga Nanuleta di Kudamati. Yang di Somlaki keluarga Sitanaya, Pak. Pokok Oh gitu. ya Ray itu. Oh oke. Ray, ya. Pak Pendeta terus ada ini satu keluarga yang lagi sakit ini adiknya. Adik dari istri ada sakit di rumah. Ini tadi di grup minta didoakan gitu badannya panas-panas, dingin kayak. Oh gitu. Iya, nggak tahu ada sakit apa. Mama coba Bapak. Ada perempuan Bapak Fendi yang dia punya susu ada benjolan. Oh ya? Lalu akan suhu pica, jadi suhu berlubang ya. Nama Ilen Matasan. Ya. Ada perempuan. Ada Lawalata lah kah? ya lawal. Iya, Lawalata, Nanuleta, Sitanaya dengan Elwarin Matasan. Wong Lele. On Lele? Wong Lele. Wong Lele. Iya. Itu yang Poluan, Ibu Poluan itu Wong Lele. Itu Ibu Ilen itu cancer ya? Nggak tahu ya. Ada benjolan Bapak Fendi cuma suruh mau operasi tapi dia saya mau. Jadi ada su pakai daun-daun jadi akan su pica. Ya, su pica. Jadi su jadi luka begitu Bapak. Tapi sih kayak ada nanan-nanan sih ada tapi su akan pica sendiri karena pakai itu daun apa katanya daun apa kemarin daun siri lah daun tutup. Oke. Ya. Kita satu dalam doa ya. Oke. Yang penting saya sudah tahu ya. Oke. Bapak kami berterima kasih untuk berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hal-hal baik yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami berterima kasih Tuhan untuk keluarga Nanulaita, Elwarin, keluarga Wong Lele, Matasan, dan Sitanaya Lawalata. Mereka satukan hati untuk ada dalam komunitas ini dan berbagi hidup satu dengan yang lain. Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu, anugerah-Mu, kasih setia-Mu. Tuhan berkati kami, Tuhan urapi kami, dan kiranya kami terus bertumbuh dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih banyak Bapak untuk waktu ini. Tuhan kami satukan hati berdoa buat Ibu Ilen, sembuh dalam nama Yesus, pemulihan, serta mujizat Tuhan terjadi dalam hidup hamba-Mu. Terima kasih banyak Bapak di surga. Aku percaya Tuhan tidak pernah curang. Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Tuhan, Engkau Allah, Jehovah Rafa.
Allah yang menyembuhkan, Allah yang memberi kedamaian dan sukacita dalam hidup kami. Hal yang sama pun terjadi buat Ibu Ilen, Tuhan. Berkati Ibu Ilen, jamah, berkati dan urapi teristimewa untuk makanan, minuman, obat-obatan yang dipakai untuk proses kesembuhan di bagian salah satu area yang penting dari tubuhnya. Tuhan berkati, Tuhan tolong, sembuhkan dan Tuhan jamah. Terima kasih banyak Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati semua saudara-saudara kami yang ada dan terlibat di dalam ibadah pagi ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sukacita Tuhan, berkat Bapa, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub turun atas setiap kami. Mulai hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ikatkan kami dalam tali persaudaraan, dalam tali kasih sayang, dengan tidak terputus-putus oleh karena kasih sayang Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua, dan sampai jumpa di lain waktu ya. Thank you Pak Pendeta. Selamat pagi, Tuhan Yesus mantap. berkati. Maju terus ya. Ya. Tuhan berkati. Ya, thank you Pak Pendeta atas waktunya. Tuhan berkati. Tuhan berkati Pak Pendeta. Oke, silakan lanjut. Sebelum kita masuk dalam bersaksi, kita lanjutkan dengan bersaksi. Sebelum kita masuk dalam bersaksi, Kanona bisa memperkenalkan diri untuk kita semua yang ada di sana. Di unmute dulu. Oke. Sebelumnya apakah Beta suara dapat dengar kah? Dengar. Ya, soalnya jaringan di Toraja agak-agak buruk karena cuaca yang memang lagi buruk juga gitu. Baik, selamat malam semuanya. Om, Tante, dan kakak-kakak semua. Ya, perkenalkan, Beta nama lengkap Prilian Lawalata. Tapi kalau di rumah biasa dipanggil Nona karena kakak yang paling tua. Jadi biasa adik-adik, mama, papa sama panggil Nona, kalau seng Ona gitu. Terus Beta Valdo kun kakak yang tertua. Sekarang Beta lagi ada pelayanan di Toraja sudah kurang lebih 2 tahun lebih, dan bulan Juni ini akan mengakhiri tugas di Toraja dan akan berkelana lagi mungkin ya di daerah-daerah lain untuk melayani Tuhan. Seperti itu. Beta profesinya menjadi guru konselor di Sekolah Lentera Harapan Toraja. Seperti itu. Mungkin itu yang boleh Beta perkenalkan dari Beta, dan pastinya malam hari ini Beta sangat bersyukur ya bisa ikut ibadah bersama-sama dengan keluarga besar gitu ya. Ya, Beta jadinya rasa dekat gitu. Walaupun jauh secara jarak tapi dekat gitu karena melalui ibadah malam hari ini. Dan Beta berharap juga mudah-mudahan next week Mama dengan adik perempuan atau papa di rumah di Ambon juga bisa join gitu. Jadi kita sama-sama boleh saling beribadah bersama dan mendoakan bersama. Oke, terima kasih sebelumnya karena memberikan kita juga kesempatan Tante untuk bisa join di ibadah malam hari ini. Terima kasih semua. Ya, sekedar info saya kakak Nona Valdo yang saya mau kasih, mungkin saya mau kasih link per papa dan mama. Jadi ya begitulah. Iya. Oh. Banyak alasan nih Valdo, jadi mungkin nanti Oke. Minggu depan atau hari Senin katong cari segala cara untuk bisa bergabung. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan dengan Somlaki mungkin ada.
Adakah dari Somlaki yang mau bersaksi malam hari ini? Selamat malam, Bapak Rey mau bersaksi. Malam semua. Malam, bye. Do you speak English? Yes, I can. Kita mau bersaksi atas cinta kasih Tuhan selalu perkataan tiap hari tetap ada berkat, kasih nafas kehidupan itu bisa melaksanakan ketemu aktivitas dari hari lepas hari sampai yang ini itu beribadah juga. Dan satu lagi atas berkat Tuhan yang berikan perkataan sampai dengan saat ini itu rumah sudah selesai tutup, mungkin selesai. Mungkin kalau ada berkat lebih lagi berkatong lanjut pembangunan rumah lagi. Jangan lupa bawa anak-anak dalam doa juga. Amin, amin. Siap. Oke, dari Kuda Mati adakah? Kuda Mati kenapa hilang-hilang terus nih Kuda Mati? Malam, kata sudah mati Malam. nek. Dan bisa, ini kalau sial ada rewel. Oh, Dia mau main HP nih Opa. El. Dia semanganto, dia mau main HP. Oh. Dia kata dengar saja. Iya, oke, Memberi oke, password, Kakak. kata bersaksi. Oke, Ya. Kakak. Ya sudah, Ini. Kakak. Oke, Kak. Dari Jakarta adakah? Ya, Papang. Papang mau bilang bahwa Papa cukup heran kalau ketemu bikin grup orang yang mau ikut ibadah itu orang saja cari Tuhan lebih dulu kan, ketemu sadar ya. Jadi kalau grupin nanti kalau memang terlalu banyak juga kalau yang perlu ya yang usah lah mah. Ya, makanya kakak sudah bilang dari awal, aku baik yang usah. Nanti kirim lewat pribadi-pribadi saja. Kalau mau ikut ya tetap dong, pasti masuk gitu. Daripada booking grup, nanti kembali ke hati lagi. Nah, kita juga ya sudahlah. Mending kata grup yang keluarga saja toh. Terus kalau mau kirim pribadi-pribadi ya tergantung dong gitu. Ya sudah sebentar Ini Pak sekarang mau juga bicara kendalanya dulu. dengan Kuda Mati di A. Sebentar Pak bicara Oh dulu. iya. Lanjut Pak. Maksud Bapak lihat saja orang yang punya kerinduan kayak Kakak April di sana saja itu Bapak heran juga kalau orang yang punya kerinduan beribadah tuh mau jadi apa itu? Ya kan? Ya kayak seperti gitu. Ya Pak Pendeta saja bilang ibadah itu mencari Tuhan itu lebih utama. Bapak heran juga. Jadi sebetulnya bukan salahnya siapa gitu, tapi bikin grup ini kan Mama bilang waktu itu bikin grup dulu untuk ibadah. Terus Bapak juga bingung Mama masukin semua tapi mesti konfirmasi dulu mau seng gitu kan. Tapi sudahlah seperti itu nanti jadi sesuai komitmen nanti kalau memang seng usah kan masing-masing punya grup lain ada tuh jadi grup persekutuan ini maksudnya atau Papa juga senang kalau Kakak Aprilia masuk ke sini itu kan satu kerinduan orang mesti lahir bersekutu itu mesti lahir dari kerinduan kalau jangan karena dengan paksaan gitu kalau kata dengan paksaan juga Tuhan tahu lah kata berdoa juga seperti ini tidak ada apa-apa tidak dapat apa-apa karena berdoa karena dipaksa gitu tidak ada gunanya kata bisa nanti Tuhan bisa lihat istilahnya tapis Tuhan itu akan datang pada waktunya. Orang sekian banyak rindu mencari Tuhan, tapi kalau hatinya saya tidak betul, itu akan ditapis. Yang tertinggal itu yang Tuhan pilih gitu. Yang lolos itu ya itu duniawinya.
dia pikir dia punya waktu susah gitu, macam-macam lah alasannya macam-macam. Silakan aja, nggak apa-apa. Jadi juga tidak salah, Mama bilang bikin grup juga tidak salah untuk ketahuan bahwa siapa yang betul-betul merindu mencari Tuhan. Jadi bukan salah juga Mama kita, nggak apa-apa. Di situ Warokotom bisa juga lihat bahwa oh ini yang betul-betul begitu. Atau munafik sebetulnya ya, maaf kata munafik. Ini kan orang cuma boleh bicara, oh kata sibuk. Sibuk apa sekali? Nanti Tuhan bilang satu kali, oh saya sibuk. Ya sudah, mau ibadah saya susah. Nanti ketahuan sendiri. Nanti dapat waktunya sendiri bilang sibuk-sibuk terus. Tapi saya yang sibuk tapi bikin barang lain, nanti lihat. Ketahuan belakangnya, semua itu barang itu yang busuk, mau disembunyi sampai kapanpun juga akan ketahuan. Jadi kalau ketemu mau mencari Tuhan, alasannya kata sibuk, alasannya macam-macam, oh sudah. Nanti Tuhan satu kali mau kasih begitu, oh saya bilang saya ada acara begini, sudah. Nah itu maksud Papa seperti itu. Jadi kalau ketemu sudah komitmen, mau bikin persekutuan, ibadah, Papa salut loh orang yang seperti Kakak Prilly, saya Kakak Nona saja yang tidak diketahui ya, tapi langsung dibilang saja punya kerinduan untuk ikut. Papa juga salut kayak Pak Pendeta. Katanya cuma baru bilang saja, Papa kirim link, Pak kalau ada waktu sempat, langsung masuk. Lihat orang itu dengan kerinduannya untuk membagi firman, membagi hidup itu luar biasa. Papa juga heran kalau ketemu keluarga besar yang cuma dibagi cuma beribadah sebentar aja ndak mau, itu Papa bingung juga. Jadi nggak apa-apa, maksudnya silakan aja kalau siapa bilang sibuk macam-macam silakan. Tapi jangan juga marah nanti kalau Tuhan itu punya caranya untuk menegur kita masing-masing. Kan ketahuan selama kita bikin tahun lalu. Siapa sih yang sibuk-sibuk terus itu kan nanti lihat saja. Nah, sekarang ketahuan kan nanti. Belakangan baru ketahuan nanti baru. Betul hidup itu bagaimana. Jadi firman Tuhan itu ditabur itu bukan tidak ada kembali dengan sia-sia. Jadi yang ketemu bicara itu kalau memang betul bicara dengan firman, bicara firman itu bukan bicara cerita dongeng. Di sini Papa bikin persekutuan untuk melatih. Jadi dari tidak bisa berbicara, tidak bisa bagi firman, tidak bisa berdoa, jadi berdoa. Bukannya ibadah itu untuk melatih. Ibadah itu melatih. Dalam Alkitab kan latihlah dirimu. Untuk itu ibadah itu sebagai latihan iman. Mulai dari rumah. Jadi mulai dari keluarga. Kalau di keluarga papa mama yang pernah kasih waktu untuk anak-anak itu berdoa, nanti tiba-tiba dong datang di persekutuan orang lain, dong bilang, ya maaf om, beta tahu berdoa. Itu seperti itu. Jadi orang mesti bersyukur bahwa kita bikin persekutuan ini untuk bagaimana tahu. Jadi selain silaturahmi, orang Islam bilang bahasa politiknya apa konsolidasi, itu sebagai mengeratkan itu hubungan kata orang. Tapi kalau memang nanti ketahuan ada yang betul itu ketahuan sendiri kalau orang yang betul hidupnya di dalam persekutuan itu kelihatan bahwa kalau orang yang hatinya mendua dan lain-lain itu kelihatan dari cara berdoanya macam-macam itu kelihatan semua. Gitu. Kalau percaya tidak percaya nanti lihat gitu. Jadi Papa heran kalau ketemu mau bikin berdoa saja masih banyak alasan itu, nanti lihat. Oke, jadi begitu Papa juga sangat terberkati yang tadi disinggung Pak Fendi. Jadi kalau sebagai kepala rumah tangga, kalau apa yang dibikin itu jadi panutan nanti untuk anak-anak. Jadi Papa harap mungkin Papa sebagai Papa lanjut ya dari Koko dan Cece dan Nov dan Kakak Jen. Tapi Papa harap Don tidak boleh punya perasaan yang aneh-aneh dengan Papa ya.
Karena yang Papa bilang ini sebetulnya cuma, ya Papa kan cuma sebagai Papa lanjut dari dorang punya orang tua yang berpisah dengan Mama kan. Jadi Papa juga sayang sepenuhnya untuk dorang. Kalau ketemu bikin persekutuan ini maksudnya untuk kembali tuh, itu sampai sharing dan berdoa. Papa dan Mama itu setiap malam berdoa. Ini Papa dan Mama jarak jauh ini saja, setiap Mama di sana tuh jam 6, jam 5 malam Mama sudah telepon Papa di sini baru jam 3 itu kan sudah berdoa. Berdoa untuk siapa? Bukan berdoa untuk ketemu sendiri, berdoa untuk dong semua. Nah, kalau sekarang Kakak Prilly masuk, kita berdoa lagi tambah. Jadi kita berdoa itu untuk semua keluarga besar yang dong tahu bahwa kita ada berdoa untuk dong semua. Tapi mana Papa ada mau bilang kata Allah speaker untuk dong tahu bahwa Papa dong ada berdoa kan seng. Jadi jangan beranggapan atau berpikiran macam-macam tentang orang tua. Kalau orang tua itu tetap bersekutu, itu tanggung jawab orang tua untuk anak-anak. Hidup dan mati itu orang tua yang pegang. Artinya kebahagiaan itu orang tua. Jadi cucu-cucu semua itu tetap berdoa. Dong punya usaha-usaha apa, dong punya masalah di kantor, kan dong buktikan sendiri bahwa lewat doa saja kan semua selesai kan. Lewat apalagi dengan ada persekutuan ini, Tuhan bilang 1-2 orang sepakat, nah, 1-2 keluarga, 1-2 rumah, ini kan kalau orang balik tambah dengan rumah di grup, wah itu dahsyat itu sebetulnya. Atau saya sadar bahwa yang Pak Fendi pernah bilang kemarin itu di hari pertama itu, bahwa orang akan diberkati ketika sungguh-sungguh. Memang itu janji Tuhan. Orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, jerih payahmu tidak sia-sia. Sungguh-sungguh sekarang pertanyaannya, ketong sungguh-sungguh keseng gitu kan? Kalau ketong panas-panas, apa istilahnya panas-panas tai ayam, orang Amun bilang, nanti seperti itu. Jadi jangan marah juga. Jadi Papa mau kalau ketong sungguh-sungguh betul ya. Jangan separuh-separuh hati. Maksud Papa itu. Jadi kalau Papa salut untuk ketong semua yang sampai sekarang masih sungguh-sungguh. Tadi Papa tergerak nanti ketong kasih persembahan bulan ini mungkin nanti ketong kirim ke Pak Fendi. Karena Pak Fendi sudah 2 kali ya. Nanti Bapak hubungi yang tua lalu ketong persembahan bulan depan itu biasakan akhir bulan kan. Ketong kumpul ketong persembahan nanti akhir bulan depan itu ketong kirim ke Pak Fendi di Rock Dover di Amerika. Oke, Papa kira itu tadi karena Papa digerakkan Roh Kudus untuk bicara itu. Jadi Papa harap tadi ketong sudah berdoa untuk Mama Ilen dan nanti sebentar doa ini dilanjutin Mama dengan mungkin sebelumnya nanti ketong bersaksi dulu nanti sampaikan keluhan-keluhan doa masing-masing baru didoakan di dalam persekutuan ini. Silakan lanjut Mama. Oke, terima kasih Bapak. Ya, jadi begitulah di hari ini. Terima kasih atas semua dari Kakak Nona, dari Somlaki, dari Kuda Mati, semuanya sudah tetap berkomitmen untuk mengikuti Tuhan, untuk menjadi yang terbaik di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Oke, kita menutup ibadah kita di malam hari ini dengan sebuah lagu dulu sebelum kita masuk doa syafaat. Apa? Dengan saya Pertama mana? nomor 52. Dengan sayapmu nomor 52. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan
akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatanku, kau perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau perlindungan bagiku, Rajaku. Dengan sayapmu, dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Oke, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami tahu walaupun kami berbeda tempat dimanapun kami berada Tuhan, tapi kami tahu Tuhan selalu ada dalam persekutuan doa kami Tuhan, di hari Sabtu dan di hari Minggu selalu Tuhan. Kami tahu setiap pribadi kami yang rindu untuk mendengar akan berita firman-Mu Tuhan, kabar baik yang Kau berikan, walaupun hanya sebentar Tuhan, hanya beberapa jam, tapi selalu menguatkan kami, selalu menghibur kami, selalu memberi kebahagiaan bagi kami Tuhan, dimanapun kami berada, dimanapun kondisi kami, walaupun kami dalam keterpurukan apapun Tuhan, kami tahu Engkau selalu ada berserta kami Tuhan. Kami tahu Engkau selalu menjaga dan melindungi kami dimanapun kami berada, melakukan aktivitas kami dimanapun kami berada. Yang ada bekerja di kantor, yang ada bekerja di sekolah dan lain-lain, dan juga sebagai mahasiswa, dan juga ada yang di rumah yang menjaga anak dan lain-lain Tuhan. Kami tahu Engkau selalu menjaga dan melindungi kami Tuhan. Kami tidak bisa sebut satu-satu persatu Tuhan, tapi Engkau selalu mengetahui setiap hati kami Tuhan, yang selalu rindu mengenal pribadi Engkau Tuhan. Kami tahu di malam hari ini kami memiliki kendala dan lain-lain Tuhan, tapi Engkau selalu menyempurnakan kami dimanapun kami berada Tuhan, agar semua masalah-masalah kehidupan kami, masalah-masalah keluarga atau masalah-masalah pribadi, Engkau selalu tahu jalan keluarnya dan Engkau memberikan jalan yang terbaik bagi kami setiap masing-masing kami Tuhan. Di malam hari ini kami berdoa untuk Koko dan Kakak Jen yang dalam pembangunan rumah yang sudah selesai dengan atap dan semuanya Tuhan. Untuk langkah selanjutnya kami tahu Engkau selalu memberikan berkat yang melimpah bagi keluarga ini Tuhan, bagi Koko dan Kakak Jen yang membangun rumah dalam pembangunan Tuhan. Kami tahu berkat yang dari Allah itu pasti dari manapun kami tidak akan tahu, tapi selalu memberikan berkat yang melimpah bagi keluarga ini Tuhan. Dalam pembangunannya pasti kami tahu akan cepat selesai dan mereka bisa menempati tempat tinggal yang mereka tinggal nanti Tuhan. Juga untuk Edgar yang dalam masa pertumbuhannya kami tahu dalam masa pertumbuhannya Engkau menjadikan anak ini menjadi terang dan bukan menjadi anak-anak yang sama seperti yang lain, tapi menjadi yang berbeda dari yang lain dan bisa membawa kebaikan dan menjadi berkat di dalam pergaulannya juga Tuhan. Dan juga Kak Seli yang ada di sana untuk membimbing Edgar menjadi anak yang baik Tuhan, berikan kesehatan dan kekuatan juga dalam menjaga Edgar Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang di Kudamati, Kak Nov, Kak Chen dan Viel dan semua keluarga yang ada di Kudamati. Kami mendoakan mereka selalu berikan kesehatan dan kekuatan untuk mereka dalam beraktivitas dimanapun mereka berada. Kak Nov yang dalam di Kota Madia juga kami tahu dalam pekerjaan yang
Tuhan berikan bagi Kakak Nov juga kami doakan Kakak Nov dengan baik, dan juga Kakak Chen yang menjaga Fiel, dan juga Fiel yang dalam masa pertumbuhannya juga kami doakan Fiel Tuhan. Kami juga berdoa untuk Papa yang ada di Jakarta Tuhan, kami berdoa selalu untuk Papa dalam kesehatan, mungkin di hari Selasa nanti Papa akan vaksin Tuhan, apapun yang diberikan kami tahu ini untuk mengkebalkan tubuh untuk Papa dalam segala aktivitas Papa, pertemuan dimanapun kami tahu Papa sangat sibuk, tapi kami tahu Tuhan Yesus selalu menjaga dan melindungi Papa dimanapun Papa berada. Kami doakan Papa agar Papa tidak menerima COVID atau tidak menerima penyakit yang merugikan Papa, kesehatan tubuh Papa dan lain-lain Tuhan. Kami juga berdoa untuk Papa agar Papa bisa makan yang sehat dan bisa beraktivitas dengan baik juga Tuhan di sana, walaupun dalam keadaan banjir dan keadaan hujan yang cuaca yang kurang baik di Jakarta Tuhan. Kami juga berdoa untuk Kakak Nona yang ada di Makassar Tuhan, di Toraja Tuhan. Kami juga berdoa walaupun jauh dari kami dengan Valdo juga jauh, tapi kami tahu kerinduan hati dari Kakak Prilly. Nah, itulah yang membuktikan bahwa bisa bergabung dengan kami di persekutuan doa ini Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk di rumah ini Tuhan, Mama, Kakak Hani, dan Valdo. Kami berempat dalam rumah ini juga kami doakan agar tetap sehat dan kuat, menjalankan aktivitas. Lindungi kami dari sekeliling kami Tuhan, atas bawah kiri kanan kami, rumah-rumah yang tidak senang dengan kami juga doakan mereka Tuhan. Malam ini kami akan tidur Tuhan, berikan mimpi yang indah untuk kami, supaya kami akan lanjut aktivitas kami dengan seperti semula Tuhan. Berikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan aktivitas Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan tutup doa ini dengan doa yang Kau ajarkan bagi kami Tuhan, dan seperti yang Kau ajarkan bagi murid-murid-Mu juga Tuhan. Doa Bapa kami yang Kau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Kau kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku ucap terima kasih. Amin. Selamat malam. Halo, baru selesai. Yeah, yeah,